Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta taklim sakinah ya. Bedah cinta ya, acara bedah cinta dan kaji buku Kaifa Taksibina Qalba Zaujiki Ina Rabbati. Semua kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memuji dan alamin dan mensyukuri nikmat kepada kita semua serta kita selawat kepada nabinya yang mulia yang cintai sebagai teladan bagi kita dalam kehidupan, khususnya teladan utama dalam membina rumah tangga dan membina kehidupan rumah tangga. Semoga salawat dan salam curah beliau kepada keluarga beliau, istri-istri beliau yang panutan muslimah, bagaimana menempatkan diri sebagai istri-istri khususnya dari seorang pejuang Islam, ya, istri seorang pejuang, istri seorang pendakwah, dan sebagaimana para umat muslimin menempatkan diri mereka sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa meridhai mereka dan juga meridhai sahabat-sahabat Rasulullah seluruhnya. Ridwanullahi taala. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam kajian potongan kitab ini ya. Kitab ini bab yang ketiga. Qala al-musannif hafizahullah taala wa min al-hubbi an tafrahi li farhihi wa tahtami li tarhi. Termasuk dalam bagian cinta, maksudnya kecintaan Anda kepada suami Anda adalah bergembira dengan kegembiraannya dan memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikannya, apa yang diutarakannya. Kata beliau di sini, inna syadda ma yughidhu ar-rajula, perkara yang paling membuat seorang laki-laki itu marah, an yara min zawjatihi farhan an huznihi aw huznan inda sururihi. Kalau dia melihat dari istrinya itu kegembiraan ketika sang suaminya lagi bersedih, atau sebaliknya dia melihat istrinya bersedih ketika dia sedang bergembira. Nah, ini yang paling bikin marah seorang suami. Karena dzalika yakunu sababan fi nufurihi minha. Itu bisa menjadi sebab suaminya merasa jauh dari istrinya. Ya, jauhkan diri dari istrinya. Uh, yang paling berbahaya kalau menjauhkan hati dari hati istrinya meskipun secara fisik mereka dekat. Maka perkara ini menunjukkan kegembiraan ketika suami sedih atau menunjukkan kesedihan ketika dia bergembira, ini bisa menyebabkan suami merasa jauh dari istrinya. Warubbama fi khalqi masyakil, dan mungkin Recording in progress. melahirkan ya masalah-masalah ya dalam rumah tangga yang tidak ada yang mengetahui tepiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian slide selanjutnya kata beliau, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang perempuan, nadharat fi aini zawjiha adrakat halahu, yang ketika melihat pandangan suaminya, melihat mata suaminya, dia bisa mengetahui keadaan suami. Dengan melihat matanya saja sudah tahu suami saya lagi sedih, suami saya lagi gembira, suami saya lagi butuh tempat berbagi perasaan, ya, suami saya lagi butuh dukungan moral, misalnya. Dia bisa membaca itu dari pandangan, ya, dari mata suaminya. Ya. Nadharat fi aini zawjiha fa adrakat halahu fa tawwa'at halaha li halihi. Nah, ketika dia mengetahui kondisi suaminya, keadaan suaminya, dia menjadikan keadaannya itu lebur dengan keadaan suaminya. Dia menjadikan dirinya ikut dengan keadaan suaminya, menjadikan perasaannya menyatu dengan perasaan suaminya. Wa kana ta'awunan lahu, dan dia menjadi penolong bagi suaminya dalam apa yang sedang dihadapinya. Wa akbarathu fi nafsiha,
dan dia menjadikan suaminya itu dan apa yang sedang dihadapi oleh suaminya sebagai sesuatu yang besar dalam dalam pandangannya. Dia tidak kemudian meremehkannya. Apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya menjadi beban bagi suaminya itu juga menjadi sesuatu yang membebani dia. Fa in kana masruran tabassamat fi wajhihi. Kalau suaminya sedang gembira, maka dia pun tersenyum di depan wajah suaminya. Wa in kana ghaira dzalika, kalau yang lain mungkin sedang sulit, sedang sedih, sedang merasakan suatu beban, hamalat ala kahiliha rib'a. Ini salah salah ketik ini ya, bukan abrad. Rib'ah, ain ba kemudian hamzah. Rib'a. Jadi kalau dia melihat wa in kana ghaira dzalika, lihat suaminya lagi susah, lagi berat, lagi umat ya orang, hamalat ala kahiliha. Dia memikul di atas kahil itu tulang ini ya, tulang punggung paling atas ya di bawah leher dan punggung batasan punggung dengan leher di belakang itu namanya kahil. Ya, kalau yang biasa membekam tahu tuh. Ada yang namanya kahil itu salah satu titik bekam biasa. Nah, maka dia wa in kana ghairu dzalika hamalat ala kahiliha riba'a at-tarwih an nafsihi. Kalau dia melihat suaminya sedang susah, sedang sedih, sedang butuh tempat berbagi, maka dia mencoba untuk memikul ya. Katakan hamalat ala kahiliha, dia coba pikul kesedihan itu dengan apa? Dengan uh, mencoba untuk menghiburnya ya. Dia memikul kesulitan dalam menghibur suaminya. Dia harus mengupayakan dirinya, ya meskipun itu mungkin berat untuk bisa melakukan at-tarwih ya, at-tarwih an nafsihi, meringankan beban suaminya untuk menghibur suaminya dari apa yang sedang dihadapi oleh suaminya tersebut. Wa takhfif al-hamli ya, dan dia juga berusaha untuk meringankan beban yang sedang dihadapi oleh suaminya, wa tahdiat an-nafs, dan juga menenangkan jiwanya. Kalau sedang susah, sedang sedih, sedang sulit, maka dia ikut berusaha dengan suaminya untuk beban yang sedang dirasakan oleh suaminya. Ya, jadi dari apa? Wa in kana ghairu dzalika hamalat ala kahiliha ib'a at-tarwih an nafsihi wa takhfifil hamli, ib'a takhfifil hamli wa ib'a tahdiati an-nafsi. Baik, lanjut ya. Waliyakun mathaluha fi dzalika as-sayyidata al-'azimata Khadijah bint Khuwailid zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah yang menjadi contoh baginya dalam hal tersebut adalah As-Sayyidah Al-Azimah, seorang perempuan mulia, seorang perempuan agung, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina dakhala alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, istrinya ini ya, Khadijah radhiyallahu anha, ba'da awwali khabarin ya'tihi minas sama'i, ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari langit. Wa huwa yartajif, dan beliau dalam keadaan gemetar. Kaget Nabi itu ketemu dengan Jibril, ini makhluk apa ini? Ya, beliau rasa kaget gitu ya, merasa takut apa yang terjadi pada dirinya. Maka beliau pulang dalam keadaan gemetar nih. Masuk ke rumahnya, ketemu istrinya sambil gemetar, mengatakan, "Faqala zamilu, selimuti aku, selimuti aku." Semakal, "Hai Khadijah, mali?" Dia berkata pada istrinya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Wa akhbaru hal khabar. Dan beliau pun menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Nah, kemudian beliau berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh saya telah merasa takut ya dengan apa yang terjadi pada diriku. Ada apa dengan diriku? Maka di sini kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika melihat suaminya susah, suaminya kaget, suaminya takut. Nah, ini contoh yang disebut tadi ini. Bagaimana kemudian beliau berusaha untuk menenangkan suami. Ditenangkan. Bukan ikut-ikutan panik. Nah, ini jangan seperti ini. Kadang-kadang istri suaminya panik, oh dia lebih panik lagi. Ya. Suaminya merasa susah, oh dia lebih susah lagi. Ya, suaminya kayak ada beban,
dia masa bebannya lebih berat lagi daripada suaminya. Kan tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan, tidak ada upaya untuk membantu untuk meringankan kalau seperti itu. Maka cobalah berlaku seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Kalla, sekali-kali tidak. Kamu ini tidak mungkin mengalami hal yang absyir. Bergembira. Wallahi, demi Allah, ma yukhzika Allah abadan. Allah tidak akan meninggalkanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Anda ini seorang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Dan berbicara benar, berkata jujur. Wa taqrib dhaif, memuliakan tamu kalau ada tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau suka membantu ya dalam hal-hal kebaikan, dalam menegakkan kebenaran. Ya, engkau pasti membantu. Di mana ada kebenaran yang harus ditegakkan dibantu, engkau pasti membantunya. Jadi Khadijah ini radhiyallahu anha untuk menenangkan suaminya, dia menyampaikan kelebihan-kelebihan suaminya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang punya akhlak yang agung, tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Allah, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kau mengalami kejadian itu pasti sesuatu yang baik. Jangan khawatir. Kira itu kesimpulannya ya dari apa yang disampaikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau di sini, kata penulis buku ini, araaiti ayyatuhaz zaujah al-mu'minah khairan min hadzal raddi. Apakah Anda pernah melihat, wahai istri yang beriman, apakah Anda pernah melihat respon yang lebih baik daripada respon yang ditampakkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan takut, gemetar tentang keadaan dirinya. Pernahkah Anda melihat seorang perempuan yang memberikan respon atau reaksi yang lebih baik daripada apa yang ditampakkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha? Laqad istahaqqatil jannata bimuwasatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu wa takhfif an kahirihi. Sungguh dia telah um, berhak untuk mendapatkan surga. Khadijah ini radhiyallahu anha, sungguh beliau berhak untuk mendapatkan surga karena dia telah berbagi ya kesulitan, rasa takut, rasa berat yang dialami oleh Rasulullah SAW ini untuk meringankan ya beban yang sedang dialami oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali beliau menerima wahyu dan bahkan setelah ini bukan cuma itu saja, itu cuma satu satu episode yang digambarkan tentang bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha sebagai sebuah istri, sebagai seorang istri yang luar biasa. Dan dalam sepanjang hidupnya Khadijah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendampingi beliau di medan dakwah, di medan juang, di medan upaya untuk memberikan cahaya kepada umatnya, luar biasa pengorbanan yang ditunjukkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga Nabi berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an ubashshira Khadijah di baitin min qasabin la safda fihi wala nasab. Kata beliau, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari permata, perhiasan-perhiasan yang indah, yang tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan di dalamnya, tidak ada suara-suara keras di dalamnya, dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Itu sebagai jaminan bagi Khadijah. Beliau ini masih hidup, sudah dijanjikan surga, dijamin masuk surga. Artinya ini termasuk di antara orang-orang yang langsung ketika dia masih hidup disampaikan jaminan surga baginya. Radhiyallahu taala anha. Kalau kita lihat sebabnya apa? Sebabnya karena dia bisa meringankan beban suaminya, khususnya dalam dakwah. Insya Allah ya. Ringankan beban suaminya, beban kehidupan dan khususnya beban dakwahnya, ya berbagi rasa, berbagi beban, ya, coba mencarikan jalan keluar dan menggembirakan hatinya, melapangkan dadanya dalam menjalankan tugas kenabian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidhallaha an-nabiy
sallallahu alaihi wasallam sani'ah. Dan Nabi menghafalkan, maksudnya beliau selalu menyimpan dalam ingatan, ya, bersimpan dalam hati dan ingatan beliau apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana wafiyan laha tilata hayatihi. Dia adalah seorang yang setia, ya. Wafi itu setia dan pandai membalas budi. Wafi, ya, bagaimana Nabi kemudian memberikan wafa al wafa, ya, jadi apa namanya, sifatnya namanya al wafa, orangnya namanya al wafi. Beliau sangat wafa, beliau sangat apa namanya, setia dan berbalas budi, ya, sepanjang hidup beliau kepada siapa, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Taqulu sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ghirtu ala mura'atin qattu ma ghirtu ala Khadijah min kathrati dzikrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laha. Tidak ada saya merasa cemburu kepada seorang perempuan pun seperti kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, karena saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut beliau. Luar biasa ini kesan, ya, kesan yang mendalam dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah istri beliau yang membuat beliau selalu menyebut-nyebutnya. Itu tanda cinta yang luar biasa itu. Ya, tanda cinta yang luar biasa. Sampai sudah meninggal pun masih disebut-sebut. Disebut di depan siapa pula? Di depan banyak orang, di depan istri-istrinya beliau yang lain. Bahkan di depan istri yang paling beliau cintai, Aisyah. Aisyah ini kan dalam satu hadis kan sahabat bertanya, siapa manusia yang paling anda cintai ya Rasulullah? Katanya Aisyah. Ya, Aisyah ini manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Tapi di depan perempuan yang paling beliau cintai, beliau sebut-sebut Khadijah ini sangat sering. Yang menunjukkan betapa kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, um, uh, pasangan hidup, teman dalam perjuangan yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai itu membuat Aisyah cemburu. Cemburunya bukan sama orang hidup, cemburunya sama orang mati, orang yang sudah meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah mengatakan, tidak ada perempuan yang saya cemburui seperti kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang Khadijah ini. Walaqad dzakaraha yawman faqult. Satu hari Nabi pernah menyebut-nyebut lagi tentang Khadijah ini, cerita lagi tentang Khadijah radhiyallahu anha, maka saya berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma tasma'u bi'ajuzin hamra asyidqain abdalaqallahu khairan minha. Nah, ini Aisyah agak jengkel kayaknya, ya, radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Anda mau bikin apa sih, dengan apa yang bisa Anda lakukan dengan seorang perempuan tua, hamra asyidqain, itu artinya sudah ompong giginya, itu maksudnya. Dia hamra itu artinya merah, sudah merah, dia punya rahang, dia punya gusi. Ya, itu kata-kata kiasan dalam bahasa Arab menunjukkan orang sudah tua. Ya, hamra asyidqain. Jadi dia punya rahang itu tinggal merah yang dilihat. Kenapa merah? Sudah ada giginya, habis giginya sudah. Tinggal gusinya saja. Jadi merah semua saja yang dilihat. Kalau dia buka mulut, rahangnya merah semua. Itu maksudnya. Jadi kata Aisyah, mata sunabi ajuzin hamra syidqin. Anda mau bikin apa dengan seorang perempuan tua yang sudah ompong semua giginya? Anda kan pun masih hidup kan gitu. Anda kan masih hidup. Sudah tua, ompong semua giginya. Abdarakallah khairan minha, yang Allah telah gantikan untukmu perempuan yang lebih baik daripada dia. Itu disangkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikan bagiku seorang perempuan yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibela di depan perempuan yang paling beliau cintai. Di depan manusia yang paling beliau cintai, beliau bela Khadijah radhiyallahu taala anha, karena kedudukan Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad amana bi id kafara biyan nas. Dia telah beriman kepadaku ketika orang-orang semuanya kafir kepadaku. Wa saddaqatni id kadzdzabani nas. Dia telah membenarkan perkataanku, berita yang aku sampaikan bahwa aku nabi, ketika orang-orang menganggap aku pendusta. Wa wasatni bimaliha id haramani nas.
dan dia telah berbagi hartanya denganku untuk perjuangan ini. Ketika orang-orang mengharamkan hartanya untukku, tidak mau membantuku dengan harta mereka. Warazaqanillahu azza wa jalla waladaha idh haramani awladan nisa'i. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anak-anak darinya. Ya, ada 6 anak Nabi dari Khadijah radhiyallahu taala anha, cuma 2 orang laki meninggal sebelum kenabian, tinggal 4 perempuan yang hidup sampai masa kenabian. Allah berikan aku anak hanya dari beliau. Sementara perempuan-perempuan yang lain, istriku semua ini tidak ada yang bisa beri anak. Ya, kecuali Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu pembelaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah di depan perempuan yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menunjukkan betapa kedudukan Khadijah di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Karena pandainya Khadijah membawa dirinya dalam bersikap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mikul beban yang sangat berat, beban kenabian, beban dakwah, beban perjuangan Islam. Ya, semuanya merupakan beban yang berat yang dipikul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau, dan kemudian itu diringankan, ya, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui seorang perempuan yang sangat pandai dalam berbagi rasa, berbagi beban hidup, berbagi beban dakwah dengan Rasulullah SAW, yang sangat tahu, ya, bagaimana seharusnya dia bersikap kepada suaminya, menunjukkan kegembiraan ketika dia gembira, dan ikut berusaha berikan jalan keluar ketika dia mendapatkan beban dalam hidup. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Baik, eh, kita buka sesi tanya jawab, Ustadz. Ini di room chat sudah ada beberapa pertanyaan dari para muslimah. Yang pertama dari Ukhti Krisnawati Bone. Bismillah, bagaimana kita mau bahagia sama pasangan kita kalau kita masih punya jin mahabbah? Apakah bisa bahagia? Silakan Ustadz. Jin mahabbah. Oh iya. Iya Ustadz. Baik. Kebahagiaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu yang maha kuat. Allah itu yang maha berkuasa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu jika dia menginginkan kebaikan bagi kita, tidak ada yang bisa mencegah kebaikan. La mani' Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata. Tidak ada yang bisa tahan apa yang kamu berikan, ya Allah, dan tidak ada yang bisa berikan apa yang kamu tahan, ya Allah. Maka jin itu tidak ada kekuatan. Jin Muhammad itu tidak punya kekuatan. Yakin itu. Ya, cuma kalau kita juga merasa lemah, merasa takut, merasa bahwa jin ini menguasai diri kita jadi budaknya jin itu. Yang pertama, kuatkan keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Qawiyul Azizul Jabbar, ya, yang maha kuat, dia maha perkasa, dia maha mengalahkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu termakan ini dengan apa namanya, ini dalam tubuhmu ada jin. Ya, jin ini jin mahabbah, dia sangat sayang kepada kamu, dia sangat cinta kepada kamu. Ah, itu kan jin itu makhluk halus, makhluk yang kita tidak tahu. Apa memang betul tuh ada jin mahabbah dalam diri kita? Jangan-jangan itu hanya halusinasi kita, atau orang yang menyampaikan kepada kita, kamu punya jin mahabbah, dia juga tahu dari mana gitu. Ya, itu akhirnya membuat ini pikiran kita, membuat kita merasa bahwa gimana sih bisa bahagia sama suami kalau dalam tubuh saya ada jin mahabbah. Hilangkan dulu perasaan itu. Hilang dulu. Pertama dia itu belum tentu benar kan? Maka coba coba hati dan pikiran Anda itu tenangkan, yakinkan. Ini nggak ada jin mahabbah dalam diri saya. Saya manusia normal. Itu pertama. Yang kedua, kalau yang betul ada, maka yakin Allah Maha Kuat. Allah lebih kuat daripada jin. Ya, kalau Allah mencintai kita, maka Allah akan bantu kita. Bagaimana caranya? Cintai Allah. Cintai Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin itu tidak lebih kuat dari Allah. Jin itu lemah, ya. Lemah jin itu.
Cuman kita aja yang tidak punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba hubungkan, coba kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cintailah Allah Subhanahu wa taala yang cinta yang sebesar-besarnya. Jalankan ketaatan kepadanya, menjalankan perintahnya, menjalankan larangannya. Jadi pula perintah dan larangan Rasulnya. Kita perhatikan, menghidupkan anjuran-anjuran Allah dan Rasulnya, meninggalkan yang makruh-makruh. Tunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Andaikan betul ada jin yang cinta kita, tapi Allah juga cinta kita, lari jin itu, ya. Gimana dia bisa mengganggu kita? Kemudian mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Maka dekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak baca Quran, bisa ruqyah diri sendiri, atau ada suami yang meruqyah, ada akhwat yang meruqyah. Lakukan terus. Ya, kalau betul memang ada jin itu dalam diri kita yang katanya mencintai kita, maka insya Allah dia akan bisa hilang, ya, dengan kedekatan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah, dan Allah mencintai kita dengan upaya untuk mengobati kita dengan ruqyah-ruqyah, ya, kita rajin baca Quran dengan penghayatan tentu saja, dan juga ruqyah dari orang-orang di sekitar kita. Allahu taala. Baik, pertanyaan kedua, Ustadz. Bismillah dari Saudari Husna. Afwan, saya mau bertanya ini Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana sikap istri ketika mendapati suami, mohon maaf, dengan IQ rendah sehingga beberapa pendapat perihal kehidupan rumah tangga tidak relevan, dan ketika istri mencoba memberitahu hal yang relevan, suami kadang tidak mau tahu. Jadi kadang ada perasaan tidak hormat ke suami dan menyesal menikahinya. Jazakumullah khairan. Baik. Silakan Ustadz. Suami kita adalah manusia yang paling berhak untuk kita hormati. Kata Nabi, seandainya saya boleh menyuruh seorang sujud pada seorang manusia yang lain, akan saya suruh seorang perempuan sujud kepada suami. Ya. Itu menunjukkan hak suami yang begitu besar kepada kita, para istri. Maka seperti dalam pertanyaan tadi, misalnya suaminya agak rendah IQ, sehingga kadang-kadang ketika diberikan masukan tidak bisa nangkap, ya, tidak bisa melihat kemaslahatan, sehingga istri merasa merendahkan suami, merasa mengecilkan suami, itu harus dihilangkan. Itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau kita malah merendahkan dia, sikap mengecilkan dia, yang tadi kan Anda sudah mengatakan kayaknya ini IQ-nya rendah, itu akan semakin menjadi-jadi, ya. Kalau yang kecerdasannya tinggi, mungkin dia bisa berpikir sehat, dia masih bisa menimpang-nimpang. Tapi yang memang kemampuan berpikirnya rendah, kemudian kita tunjukkan sikap yang merendahkan dia, yang mengecilkan dia, akan semakin buruk keadaannya. Karena itu lawanlah bisikan syaitan yang membisikkan kepada kita untuk apa namanya tadi, merendahkan suami, mengecilkan suami karena kondisi dia yang kemampuan berpikirnya lebih rendah dari rata-rata manusia pada umumnya, ya. Tampilkan sikap yang baik, ya, bagaimana seharusnya kita menghadapi suami sambil kita tuh berusaha untuk ketika berdiskusi dengan dia, ketika menyampaikan pendapat suami, coba dengan cara yang cari cara yang terbaik, gitu, ya. Eh, Tadi kan dikatakan ini kemampuan berpikirnya agak agak rendah, maka kita perlu mungkin mengatur bahasa, ya, mengatur penjelasan ketika ada sesuatu yang kita sampaikan. Hujah-hujahnya diatur, memang dibuat memang sehingga mudah dipahami oleh suami. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya suami kita itu kemampuan berpikirnya lebih rendah daripada rata manusia, maka itu juga kita membutuhkan cara yang tidak seperti biasanya, ya, supaya apa yang ingin kita sampaikan bisa dia pahami dengan baik, sehingga dia bisa memberikan respon yang positif
terhadap apa yang kita sampaikan, dan tentu saja jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dia doakan suami Anda supaya Allah memberikan eh, apa namanya tadi, kemampuan berpikir yang lebih daripada apa yang tadi kita persangkakan. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, pertanyaan yang ketiga dari Ukhti Nur Hidayanti. Bismillah, izin bertanya, sampai batas-batas kesabaran ketika suami selalu berulang-ulang melakukan kemaksiatan. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Hmm. Ya baik. Sampai batas-batas mana kesabaran ketika suami selalu berulang melakukan maksiat, Allahul Musta'an. Ya, disinilah memang pentingnya kita itu eh, apa namanya mengikuti bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam eh, menerima lamaran seorang. Ya, dia mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Hadis ini kepada wali kita tentu saja ya, kepada wali perempuan. Nabi, kalau datang pada kalian seorang laki-laki yang sudah kalian sukai agamanya dan akhlak, maka nikahkanlah nikah. Agama dan akhlak. Sebenarnya akhlak itu bagian dari agama. Di situ Nabi tekankan lagi masalah akhlak karena sangat pentingnya. Karena orang punya agama bagus, ilmunya cukup, ibadahnya mantap, ya, tapi dari sisi akhlaknya ada kekurangan. Itu Nabi tekankan, nah, meskipun akhlak itu bagian dari agama, tapi disebutkan sendiri. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Orang yang sudah kalian sukai agamanya dan akhlak. Nah, kalau dia berakhlak, agama bagus dan akhlak bagus, insya Allah tidak sering melakukan kemaksiatan. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, ini yang masalahnya. Mungkin kita juga sebagian orang yang mungkin dulu ketika menikah juga belum terlalu paham agama. Ini yang saya kira terjadi pada sebagian rumah tangga ini. Ketika membentuk rumah tangga, membangun rumah tangga, sama-sama belum terlalu paham agama. Setelah itu, mungkin sang istri dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sang istri uh, menjadi mengenal agama lebih baik dari suaminya, sehingga ada yang tidak nyambung ya, ke suami yang mungkin dulu sebelum paham agama mungkin sama-sama sering berbuat maksiat. Setelah istrinya paham dia tidak mau lagi berbuat maksiat, suami masih lanjut berbuat maksiat misalnya. Apa jalan keluarnya? Itu pertama kita usaha untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki. Inilah bagian daripada dakwah kita, upaya kita untuk uh, mendakwahi orang yang kita cintai. Ya, sebagaimana kita ingin selamat, kita juga ingin orang yang kita cintai juga selamat. Ya, jadikan dia sebagai objek dakwah. Ya, sebagai objek dakwah kita, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berikan hidayahnya ya, kepada suami kita tersebut yang berikan hidayah dan petunjuk bagaimana kita mendapatkan hidayah dan petunjuk tersebut. Meskipun tadi tidak digambarkan kemaksiatan seperti apa, maksiat itu ada yang dosa besar dan dosa kecil. Ya, kalau dosa kecil tentu lebih bisa kita tolerir. Tapi kalau sudah bersifat dosa-dosa besar, apalagi sudah termasuk perbuatan fahisyah, misalnya naudzubillah misalnya ya, ya uh, berzina naudzubillah, atau merampok, mencuri, sehingga memberikan nafkah kepada kita lihat jalan yang jelas-jelas tidak halal. Ya. Kita tentu tadi dahulukan upaya untuk perbaikan, untuk uh, apa namanya mendakwahi suami kita, ya. Ajak ke pengajian. Kita ada komunitas, cobalah minta bikin pengajian-pengajian di rumah kita, katakan di rumah supaya suami juga dengarkan. Kalau misalnya pada kondisi di mana uh, tidak diharapkan lagi bisa berubah, ya, dan sudah sampai pada tingkatan memudaratkan diri sang istri, ya, ya kemaksiatan suami itu sudah memudaratkan istri dan sudah ditempuh berbagai cara
dalam waktu yang panjang, waktu yang lama untuk memperbaiki, ya Islam juga mengizinkan ya seorang perempuan untuk menuntut misalnya cerai dari suaminya jika memang sudah tidak ada harapan lagi perbaiki dan sudah mendatangkan mudarat yang besar bagi sang istri. Ketika dia mempertahankan rumah tangganya, dia akan mendapatkan mudarat yang besar. Maka agama memberikan jalan keluar terakhir itu tadi. Itu jalan keluar yang terakhir. Selama kita masih bisa menggunakan, kita jadikan dia sebagai objek dakwah kita, maka cobalah ya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah pada siswa. Allah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang dalam keadaan marah? Silakan Ustadz. Apa ini saya punya audio agak apa namanya speaker agak bermasalah. Jadi bisa tadi pertanyaan ditampilkan seperti itu karena saya suara yang saya dengar agak ganggu. Iya, silakan admin tolong ditampilkan dari Ukhti Sri Yunita. Bagaimana menghadapi suami yang dalam keadaan marah? Begitu Ustadz pertanyaannya. Mohon maaf ya ada gangguan sedikit, saya berpikir sedikit sebentar. Ya, silakan. Pertanyaannya Ustadz dari Ukhti Sri Yunita Masihu. Ini yang tampil di layar. Bismillah. Afwan Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang dalam keadaan marah? Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Suami yang dalam keadaan marah, ini jangan kita hadapi dengan marah juga. Jadi, api itu lawannya air. Ya, kalau kita sendiri sedang marah, kita itu disuruh berwudu oleh Nabi SAW. Maka kita menghadapi orang yang sedang marah, kita harus menghadapi dengan sikap yang tenang, ya bukan marah juga. Karena kalau sama-sama marah, maka yang terjadi adalah perang. Itu kalau sama-sama marah. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, ya sebagai istri bisa bersikap tenang, eh, menghadapi dengan cara yang baik. Jika suami itu kalau marah, kita kan kalau marah dan tidak mendapatkan lawan, itu akan mereda marah kita. Nah, kita tidak dapatkan lawan. Tapi kalau kita sedang marah, ada orang yang juga yang kita marah juga melawan, maka itu akan semakin marah kita. Nah, sehingga resep untuk menghadapi suami yang sedang marah itu menenangkan diri. Kita turunkan tensi supaya kemarahan itu dihadapi dengan ketenangan. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang seorang perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi, itu yang bersifat al-aud. Al-aud itu artinya perempuan yang jika suaminya marah kepada dia, dia pegang tangannya suaminya dan dia mengatakan, suamiku, saya tidak bisa tidur kalau engkau tidak memaafkan saya. Itu gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menghadapi suami yang marah. Suami yang marah. Jadi ketika dia marah, pegang tangannya, tanyakan apa salah saya, yang saya bisa perbaiki, maafkan saya. Memang terasa berat. Ini kadang-kadang kita kan punya egoisme ya. Kita merasa, oh saya juga benar. Ya, maka saya melawan. Ya, ya suami ini yang salah, saya yang benar. Sementara dia juga merasa begitu. Dia merasa dia benar, istri yang salah. Maka ketika ini
dua orang yang egois ini bertemu, itu api pertempuran semakin besar. Tapi kalau ada yang bisa mengalah, dalam hal ini ketika misalnya kita sebagai istri, yang memang secara khusus disebutkan dalam hadis tadi, perempuan al-aud itu, yang ketika suaminya marah kepadanya, dia pegang tangannya dan mengatakan la aghmidu ainan hatta tardu anni. Saya tidak bisa tidur menutup mata sampai engkau ridho kepada aku. Nah, itu resepnya ya. Ada dulu cerita ini, cerita saya dengar dari Ustadz Said Abdul Somad. Ada orang minta nasihat sama Ustadz. Ini suami sering marah dan sering bertengkar. Bagaimana caranya? Sama Ustadz dikasih kertas. Ini kertas, kalau suami marah, gigit kuat-kuat. Gigit kuat. Nah, setiap suaminya marah, digigit kuat-kuat kertasnya. Tidak lama reda marahnya suaminya. Hanya si perempuan tanya sama Ustadz, ini kertas kertas apa sebenarnya? Kok berkhasiat amat begitu? Kata Ustadz, ini kertas biasa saja, tidak ada apa-apanya. Cuma ketika kamu menggigit kertas ini kuat-kuat, kamu tidak berbicara, kamu tidak melawan suamimu, sehingga dia marah sendiri. Dia tidak mendapatkan lawan, akhirnya dia mereda marahnya. Itu cerita, tapi itu menggambarkan bagaimana ketika seorang perempuan mampu mengendalikan dirinya, maka insya Allah itu tidak akan membesar itu ketika suami Allah Ta'ala. Ini tentunya banyak pertanyaan Ustadz, jadi kami pilihkan saja yang mirip-mirip. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Rumaiso. Afwan Ustadz mau bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa kecurigaan kepada pasangan kita setelah dia melakukan hal yang tidak berkenan di hati kami, seperti saling chat akrab dengan lawan jenis. Mohon arahannya Ustadz. Ya. Eh, Tentu ini merupakan sebuah pelanggaran, ya, merupakan sebuah pelanggaran ketika suami itu melakukan chat akrab dengan lawan jenis. Ini hal yang tidak boleh dimudah-mudahkan. Ini memang fitnah di zaman sekarang ini karena interaksi dengan orang itu semakin mudah dengan adanya audio teknologi. Dengan gampangnya kita bisa bercerita lewat chat, lewat WhatsApp, dan sejenisnya. Nah, tentu tidak bisa dibenarkan seorang suami chat akrab dengan lawan jenis. Katakanlah teman kerja atau apa saja. Ini mendekati bahaya namanya. Ya, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan jatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Ya, orang yang nyerempet-nyerempet bahaya bisa terjatuh dalam bahaya. Ar-ra'i ta'a syitayat ta'ali. Seperti orang yang menggembala di dekat daerah yang terlarang, dikhawatirkan dia akan jatuh ke tempat yang terlarang. Maka suami harus diingatkan. Tentu disampaikan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang juga suami mengatakan, lah saya kan cuma bisa bicara masalah pekerjaan, misalnya. Oke, silahkan. Tapi cobalah jaga bahasa. Ya, kalau bicara masalah pekerjaan terus terlalu akrab juga, itu kan bisa menimbulkan penyakit hati. Yang jelas akan melahirkan kecemburuan istri. Ya, jadi ketika berkomunikasi dengan lawan jenis, kita wajib untuk menjaga bahasa-bahasa kita. Meskipun yang kita bicarakan itu bukan hal yang terlarang, katakanlah urusan pekerjaan, silahkan dibicarakan, tetapi bahasanya jaga, bahasa yang tidak membuat eh, masing-masing merasa sangat dekat, ya. Nah, itu bisa menjadi sumber sumber fitnah. Jadi tentu kita tidak boleh dalam tanda kutip bersabar ya. Sini harus ada peringatan kepada suami, harus ada nasihat kepada suami. Ya, kalau tadi katakan bagaimana menghilangkan prasangka buruk, ya memang kita tidak boleh prasangka buruk. Tapi kalau sudah jelas ya ada komunikasi dengan lawan jenis
Meskipun itu bukan membicarakan hal-hal yang terlarang, tapi dengan cara berbahasa yang bisa menyebabkan terfitnahnya satu sama lain, maka ini sudah bukan prasangka lagi sebenarnya. Ini sudah fakta yang terjadi di kita, maka kewajiban istri untuk bernasihat dengan cara yang baik kepada suaminya. Ya, sampaikanlah. Ya, bukan dengan cara marah-marah juga, karena mungkin suami merasa tidak salah kan. Biasanya kan dia merasa, loh apa yang salah? Saya kan bicara masalah pekerjaan. Ya, materi pembicaranya tidak salah, tapi cara Anda berkomunikasi itu yang tidak benar. Saya sampaikan itu. Tolonglah abang, uh, uh, ayah ya, kalau berkomunikasi dengan teman kerja, ya bahasanya yang biasa-biasa saja, yang datar-datar saja. Mungkin akan tidak terasa akrab, ya tidak apa-apa. Ya, daripada ada fitnah yang terjadi. Sebagaimana perempuan juga kan demikian. Mengapa perempuan dilarang berlembut-lembutkan suara? Ya, um, fala taqdu'ana bil qaul. Ya, itu dilarang untuk berbicara melembutkan suara. Karena akan menyebabkan fayatma alladhi fi qalbihi marad. Orang yang ada penyakit dalam hati itu akan menjadi bisa suaranya hilang ya. Jelas Ustadz, jelas. Jelas ya? Ya, karena eh, apa namanya? Dengan suara yang dilembutkan, laki-laki bisa terpengaruh. Ya, maka demikian pula laki-laki dengan gaya bahasa yang terlalu akrab, ya itu juga bisa membuat perempuan terfitnah. Ini yang perlu kita nasihatkan kepada suami. Ya, maka memang kadang-kadang terasa kok kaku sekali sih. Ya, kalau perempuan kan kadang-kadang kalau bicara suaranya didatar-datarkan, ya orang akan merasa ya mungkin kalau kok segitu amat ya, ya enggak apa-apa. Itu demi menjaga menjaga hati. Ya, begitu. Kalau kita laki-laki, ketika berbicara dengan perempuan eh, agak datar gitu nada kita, mungkin dia akan merasa kok tidak akrab kedengarannya. Ya apa boleh buat demi untuk menjaga hati. Apalagi istri saya ini sudah mulai cemburu nih, ya, maka harus suami juga harus peka. Ya, kalau istri sudah merasa tidak tidak nyaman dengan cara kita berbahasa, ya dengan lawan jenis teman kantor misalnya untuk urusan pekerjaan, ya suami harus paham itu. Dan ini perlu dikomunikasikan. Jadi bukan menghilangkan prasangka, bukan mencueki karena sudah ada fakta di depan kita, maka komunikasikan dengan suami ya bahwa saya agak terganggu dan cara abang berkomunikasi dengan teman kerja bisa lebih ini supaya apa tidak ada yang merasa sakit. Wallahu taala. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ukhti Hartina Syifa. Afan Ustadz, kami pernah ada pertanyaan dari mutorobiyah kami. Beliau bercerita seperti ini. Saya pernah dapati suami saya melihat gambar-gambar pornografi di HP-nya. Dengan begitu, rasa percaya dan cinta mulai berkurang. Nah, bagaimana cara saya menyikapi dan mencari solusi seperti ini, Ustadz? Saya pernah tanyakan, tapi dia berdalih bahwa itu kiriman dari rekan kerjanya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, baik. Ini kira-kira mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu cara berkomunikasi. Kalau yang ini lebih parah lagi. Ini sudah jatuh dalam eh, ya menikmati pornografi. Ya, ini merupakan hal yang diharamkan di dalam Islam. Adalah hal yang wajar jika kemudian seorang istri terganggu dengan itu. Jika melihat suami melihat gambar-gambar porno di HP-nya, ya maka dia akan apa namanya rasa percayanya, cintanya itu pasti akan terganggu. Maka ini harus cepat diselesaikan, ya cepat diselesaikan. Jadi tadi kuncinya adalah komunikasi. Ya bagaimana istri jangan membiarkan itu, ya ketika itu sudah terjadi
maka itu harus dibicarakan. Dibicarakan dengan baik tentu saja ya. Bukan dengan cara kita sekedar marah-marah saja ya, atau sekedar membentak atau malah sampai membentak-bentak atau sampai mengata-ngatai suami ya, karena namanya manusia biasa juga kadang-kadang tergelincir. Orang bisa saja tergelincir. Dan orang kalau dia memang laki-laki yang takwa, maka dia insya Allah bisa cepat kembali. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru astaghfiru lidzunubihim. Di orang bertakwa itu bukan orang yang tidak bisa salah. Orang yang juga bahkan bisa berbuat fahisyah. Kalau dalam ayat ini kan, walladzina idza fa'alu fahishatan. Ini kan ciri orang bertakwa nih, di ayat-ayat sebelumnya bicara walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang yang ketika berbuat fahisyah, perbuatan keji. Ini termasuk fahisyah ini. Lihat gambar porno itu fahisyah. Jadi orang bertakwa pun mungkin tergelincir. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dzakarullah. Dia langsung ingat Allah. Astaghfiru lidzunubihim. Pantas dia mohon ampun atas dosa yang dia kerjakan. Jadi mungkin saja suami itu lagi tergelincir, ya. Mungkin aja juga tidak sengaja. Ketika ada temannya agak nakal, ya karena ada teman-teman agak nakal, dikirimkan gambar-gambar begitu. Dia buka, wah ternyata gambar porno yang ketika dia melihatnya bisa saja setan kemudian menggoda dia, ya, membuat dia ingin melihat sampai selesai. Itu kan sangat mungkin terjadi. Jadi komunikasikan dengan suami. Pastikan bahwasannya apa yang dia lakukan itu bukan sebuah kebiasaan, ya, hanyalah sebuah ketergelinciran. Ya, itu perlu kita bicarakan apakah dia sering melakukannya atau memang hanya sebuah ketergelinciran. Kalau dia sebuah ketergelinciran itu lebih gampang, insya Allah. Ya, sebab semua orang bisa tergelincir. Semua orang, jadi orang bertakwa pun bisa tergelincir. Kalau kita sehati dengan baik, bicara dengan baik suami, komunikasi dengan baik, insya Allah itu bisa bisa diatasi. Kemudian juga tingkatkan pelayanan kita kepada suami dari sisi kebutuhan biologisnya. Ya, karena mungkin saja ketika suami tertarik melihat eh, gambar porno tadi itu, boleh jadi karena dia tidak mendapatkan dari istrinya apa yang dia inginkan. Maka kita juga sebagai istri perlu introspeksi diri. Jangan-jangan ya saya ini sering diajak sama suami, hantar dulu bang, lagi masak nih. Hantar dulu bang, si kecil lagi rewel nih. Artinya banyak alasan gitu ya. Sehingga membuat suami akhirnya mencari pelarian. Itu juga hal yang boleh jadi terjadi. Sehingga sebagai istri kita perlu introspeksi diri juga. Coba tingkatkan pelayanannya pada suaminya. Ya, buat supaya suami itu terpenuhi kebutuhannya dalam hal tersebut sehingga dia merasa tidak perlu untuk melihat gambar-gambar yang porno itu. Ya, jadi perbaiki pelayanan Anda pada suami khususnya dalam kebutuhan khususnya. Di samping tadi apa itu komunikasi, ya komunikasi untuk bisa memberikan nasihat dan memastikan ini suatu ketergelinciran ataukah memang suatu kebiasaan. Nah ini yang berbahaya kalau yang menjadi sebuah kebiasaan. Memang itu kalau sudah kecanduan pornografi memang sangat berat. Itu mungkin butuh terapi khusus ya. Kita perlu ke apa namanya ini psikolog ya, eh, yang bisa membantu untuk mengatasi. Karena kalau sudah sampai pada derajat kecanduan itu ya Anda sebagai istri saya kira tidak akan mampu untuk mengobati. Ya, tapi kalau hanya ketergelinciran itu insya Allah masih bisa. Kalau sudah sampai pada tingkat kecanduan, maka kita sudah butuh bantuan orang lain. Ya. Orang lain itu bisa menyadarkan suami kita. Bantuan ustadz, kiai, ulama, psikolog tadi, ya, ada itu konsultan-konsultan keluarga. Ya. Jadi kita sudah butuh menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu taala. Baik dari Ukhti Rida Ustadz, Bismillah, bagaimana sikap seorang istri menghadapi seorang suami yang tidak bertanggung jawab dengan nafkah lahir? Terkadang seorang istri berpikir ingin berpisah, namun sang istri tersebut memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya. Silakan Ustadz. Nafkah lahir ini
mungkin perlu diperjelas ya, apakah maksudnya nafkah kebutuhan hidup sehari-hari, nafkah lahir, ataukah maksudnya ini nafkah biologis? Nafkah Ini tentu lahir. dua hal yang berbeda ya. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Mungkin maksudnya ini nafkah kebutuhan sehari ya. Nah, Iya, kata-kata Ustadz. ini tidak bertanggung jawab. Oleh karena tidak memenuhi yang mungkin nafkah biologis. Nah, kalau ini maksud tidak bertanggung jawab dengan nafkah lahir, si suami ini malas bekerja, dia pengangguran, mau capek carikan nafkah untuk anggota keluarganya. Ini memang itu satu hal yang berat ya. Sebab suami itu wajib untuk mencarikan nafkah bagi anak istrinya. Itu kewajiban suami. Ya. Makanya Umar ketika melihat seorang laki-laki di masjid pagi sampai duhur terus itu ditanya sama Umar, kamu punya anak istri tidak? Saya punya, suruh mukminin. Saya siapa yang nafkahi? Saya punya saudara, ada saudara saya orang mampu, ya bantu nafkahi anak istri saya. Kata Umar, itu saudaramu lebih baik daripada kamu. Diangkat rotannya mau dipukul orang ini, keluar kamu cari nafkah. Jadi, andaikan dia tidak cari nafkah karena sibuk beribadah, itu pun salah. Ya, andaikan tidak cari nafkah karena sibuk beribadah, itu salah. Apalagi kalau sampai tidak cari nafkah, karena lebih suka bermain, lebih suka bersantai, lebih suka uh, keliling-keliling, ya, jalan-jalan. Itu lebih parah lagi. Maka ini memang hal yang berat. Tadi sampai dikatakan ingin berpisah, tapi ada anak. Mungkin solusinya, kalau suami tidak bisa diperbaiki, ya kita butuh orang yang bisa memotivasi suami. Ya, kita butuh orang yang bisa memotivasi suami, misalnya orang tuanya kah, kita sampaikan kepada orang tuanya, suami saya tidak memberikan nafkah istrinya yang cukup, ya, atau tidak berusaha untuk mencarikan nafkah. Kita coba mencari pihak yang bisa menasehati dia, memotivasi dia agar bisa mencari nafkah. Kalau tidak, terpaksa kita yang berusaha. Ya, nah berusaha di sini maksud saya bukan berusaha langsung kita sendiri yang cari nafkah, tapi coba ajak suami. Kita sama-sama pikirkan nafkah ini. Ya, karena mungkin dia kalau disuruh sendiri, dia kurang ide, ya, dia kurang inisiatif. Ya, maka cobalah kita sebagai istri membantu. Ini kan tadi tugasnya membantu. Coba lihat, kira-kira suami kita itu kelebihannya apa? Yang dari kelebihan itu dia bisa mendapatkan pemasukan dari situ. Ya, nah, kita coba kasih pandangan-pandangan itu. Ya, kita bicarakan bersama. Nih bang, kita nafkahnya ya kurang nih. Atau misalnya ya, saya lihat abang ini tidak bersungguh-sungguh untuk cengkeh. Kak, saya ingin mengusulkan bagaimana kalau kita usaha ini, usaha itu, kita buka cara ini, cara itu. Ya kita lihatlah apa kelebihan yang dimiliki suami kita yang kira-kira bisa menjadi sumber mendatangkan nafkah itu. Ya, itu dulu yang kita usahakan. Ya, kita ajak misalnya. Sekarang kan banyak ini bisnis-bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Dan ini tipe suaminya tipe orang yang malas kantoran mungkin tidak mau dia kerja kantor. Ya serabutan aja nih. Kalau serabutan kan kadang-kadang tidak jelas juga masukannya. Coba lah cari-cari bisnis-bisnis. Ya sekarang kan banyak ini di kalangan khususnya kalangan kalangan aktivitas sosial itu ada banyak apa namanya itu bisnis-bisnis apa sih? Bisnis berkelompok gitu ya yang bisa saling agak lebih mudah lah kita mencari nafkah dari rumah pun bisa memanfaatkan internet bisa. Coba kita ajak suami itu. Ya, kita buka pikirannya kita bantu ya kita bantu ini kita lakukan kita hubungi kita cari jalannya ya supaya dia bisa mendapatkan jalan untuk mencari nafkah dan menafkahi nafkah itu. Allah Ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ukhti Irma. Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya, tiap pekan itu saya pergi tarbiyah. Belakangan ini suami sering melarang lagi karena kadang suami pulang kerja, tapi saya masih di halakoh. Jadwal pulang kerja suami tidak tentu, kadang pulang siang, suami bilang ke saya bahwa surga saya ada di rumah. Tidak usah banyak-banyak pengajian di luar rumah. Bagaimana saya harus bersikap, Ustadz? Ya,
suami bilang tidak usah banyak-banyak pengajian di luar rumah. Itu artinya dia tidak melarang kita ikut pengajian kan. Dia cuma bilang jangan banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak pengajian di luar rumah. Mungkin suami itu merasa kita ini terlalu banyak jadwal pengajiannya. Tentu itu kebaikan bagi kita. Ya, banyak ngaji itu kebaikan, banyak ikut kajian kebaikan. Ya, banyak kegiatan keislaman itu suatu kebaikan bagi kita karena menambah ilmu kita dan menambah motivasi kita beramal. Tapi kalau itu sudah menyebabkan sebagian hak-hak suami tidak terpenuhi, maka kita sudah perlu mengatur ini. Sudah perlu kita mengatur. Yang tadi saya katakan, suami bilang tidak usah banyak-banyak. Ya. Berarti kalau tidak banyak-banyak boleh bang ya. Ya. Jadi kita ajak bergurau juga suami. Ya. Berarti bang kalau nggak banyak-banyak boleh kan bang? Ya. Kapan nih saya boleh untuk keluar rumah pergi ngaji, pergi tarbiyah, pergi kajian? Coba dibicarakan. Ya, sebab saya kira apalagi kalau suaminya juga ngerti agama. Tidak mungkin lah suami itu mengatakan kamu sama sekali tidak boleh pergi belajar di Islam di luar rumah. Jadi kalau suaminya orang awam betul ya. Tapi kalau suaminya juga tahu agama, tidak akan mungkin dia mengatakan jangan sama sekali keluar rumah. Dia cuma merasa karena mungkin kesibukan dakwah, kesibukan ya kita, kesibukan kajian-kajian Islam kita di luar rumah itu terlalu banyak sehingga dia merasa sekarang dia pulang. Kalau ketika dia pulang cepat ke rumah, ya belum ada makanan yang disiapkan, misalnya rumahnya tidak teratur, ya seperti kapal pecah misalnya. Ketika dia pulang dia mencoba mencari, dia ingin mencari apa? Kenyamanan kan di rumahnya. Ketika dia pulang kerja, dia ingin mendapatkan kenyamanan di rumahnya. Dia melihat rumah yang rapi, rumah yang bersih, makanan sudah terhidang, ya. Tapi dia tidak mendapatkan itu, sehingga berimbas pada sikap yang apa namanya ini mubalaghah juga, yang berlebihan sampai mengatakan ya tidak usah lagi pergi kajian sama sekali. Nah, tapi kalau di sini kan tadi masih lebih baik. Jangan tidak usah banyak-banyak pengajian keluar rumah. Ya. Artinya kalau kita bicarakan, kalau begitu kapan saya bisa keluar? Sekarang juga orang sudah bisa tarbiyah misalnya lewat online kan. Apalagi kalau perempuan, saya kira ini harus lebih bisa diberikan kelonggaran. Ketika memang suaminya merasa kamu jangan dulu keluar rumah deh, saya lagi butuh kamu di rumah misalnya. Bisa minta izin sama murabiahnya. Pak ini suami lagi minta saya di rumah. Apakah saya bisa mengikuti kajian lewat Zoom misalnya. Pak Zoom ada yang buka Zoom, kita tetap ikut kajian dari rumah. Dan itu bisa menjadi jalan tengah sebenarnya. Ya. Dan saya yakin juga suami tidak akan melarang terus-terus kan. Ya. Sesekali saya kira dia mengatakan jangan dulu pergi. Sekarang saya lagi butuh kamu di rumah. Ya, ikutlah dari rumah dengan online. Ya, di saat yang memang dia eh, tidak lagi merasa butuh kepada kita, ya kita tetap secara normal bisa menghadiri tarbiyah. Dan ke tarbiyah kalau tarbiyah saya kira kan ini sekali sepekan saja kan. Kalau sekali sepekan saya kira itu tidak akan mengganggu suami insya Allah. Yang mungkin kalau ada juga yang lain tambahan-tambahan yang lain ya yang mungkin dianggap suami terlalu banyak sehingga ada hak-haknya di rumah yang kurang kurang terpenuhi. Allah. Iya. Men Fadlik Ustadz, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustadz yang bisa dijawab? Eh, mungkin sampai 9:20 ya. Baik, satu lagi Ustadz ini ada dari Ukhti Yanti Fiza. Bismillah Ustadz, bagaimana untuk menghilangkan suuzon buruk terhadap keluarga suami yang membebankan beberapa biaya hidup dan pendidikan saudara-saudaranya? Saya seorang yang memiliki penghasilan juga Ustadz. Suami pun juga begitu. Apakah suami harus memenuhi semua beban kehidupan keluarganya yang diminta? Bagaimana dengan kami yang juga sudah memiliki anak? Selama setahun pernikahan selalu mengirim uang bulanan dan jika mereka minta untuk keperluan tertentu selalu di selalu kami kirim di luar uang bulanan. Bahkan kami pun membantu dengan menghemat biaya hidup dengan minta pertolongan ibu saya sehingga biaya makan orang tua saya bantu.
Bahkan saya pun membantu belasan juta untuk mereka. Tapi saya mendengar mertua saya menangis dan bilang suami saya sudah tidak ingat mereka setelah nikah. Bagaimana supaya saya ikhlas dan tidak suudzon terhadap keluarga suami? Apakah saya masih harus bantu suami juga meringankan biaya hidup keluarganya dari penghasilan saya? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, baik. Oh, ini kayaknya ada kondisi khusus ya, di mana keluarga suami, khususnya saya baca di sini ibunya kayak si butuh bantuan dari anaknya. Atau kadang-kadang juga mungkin masih ada saudaranya yang perlu dibiayai sekolah, misalnya itu orang tua tidak terlalu mampu lagi untuk biaya sehingga kadang-kadang dianggap ada anaknya yang sudah punya pekerjaan, apalagi sudah cukup mapan, bantu karena membantu pembiayaan sekolah adiknya misalnya. Itu dianggap bantuan kepada orang tua karena secara tidak langsung lewat orang tua baru kepada saudaranya. Sementara kita juga di rumah mungkin menganggap akhirnya kebutuhan kita malah tidak tercukupi, ya. Nah, di sini memang suami itu wajib menafkahi anak istri, ya. Dan tentu dia juga punya kewajiban membantu orang tuanya, ya, untuk orang tuanya. Sehingga kalau itu memang masih masih bisa untuk dikompromikan, tentu itu yang paling baik. Tapi eh, jangan sampai ada yang ditinggalkan sama sekali. Artinya begini ya, kalau memang eh, tidak banyak yang bisa dibantu, ya, tetaplah ada yang kita bantukan. Sehingga mungkin kebutuhan keluarga kita atau nafkah keluarga agak sedikit berkurang karena harus membantu orang tua juga yang juga hanya sedikit. Jadi kita bisa, jadi dua-duanya ini sekarang misalnya keluarga sedikit berkurang nafkahnya, bantuan kepada orang tua juga tidak terlalu seperti yang mereka harapkan. Dan suaminya harus bisa menjelaskan bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk saat ini yang saya bisa bantukan kepada ayah, kepada ibu misalnya. Jadi sehingga orang tua juga tidak merasa seperti tadi katakan ibunya sampai menangis, merasa sudah ditinggalkan, dilupakan, ya. Saya kira orang tua itu sangat sangat memahami ya ketika anaknya itu menyampaikan bahwa pendapatannya juga misalnya pas-pasan, ya, dan dia tetap berusaha untuk membantu orang tuanya meskipun dianggap kurang dan juga nafkah keluarganya yang kemudian dianggap juga berkurang. Jadi semuanya tetap mendapatkan perhatian, tetap mendapatkan bantuannya meskipun mungkin ada sedikit kekurangan. Jadi yang memberikan hak anak istrinya untuk nafkah yang mungkin dianggap kurang dan juga membantu orang tuanya dengan bantuan yang juga mungkin dianggap kurang. Ketimbang kita memenuhi salah satunya dan meninggalkan yang lain. Ya, kalau dalam kaidah ulama kan ada istilah al-jam'u aula ma'amkan. Ya, ma'amkan al-jam'u fal jam'u. Kalau bisa dikompromikan, maka dikompromi itu lebih utama. Ya. Daripada kita harus mengambil satu, meninggalkan yang lain. Yang kedua, bahwa kita ketika harus membantu, tadi kan istri juga ini punya pendapatan. Mungkin suami membantu orang tuanya dari pendapatan suami. Istri ini membantu suaminya untuk nafkah keluarganya. Dan itu terhitung sebagai sedekah. Itu pahala bagi istri. Memang istri tidak wajib menafkahi keluarga. Kalau misalnya suami istri itu bekerja, sama-sama bekerja, maka suami yang wajib nafkah kepada anak dan istrinya. Istri ini kalau dia bekerja, itu pendapatannya itu disimpan aja semuanya gitu, di tabungan dia. Dia tidak wajib untuk menafkahi suami dan anaknya. Tapi kalau dia mau membantu, ya, membantu suami untuk meringankan beban suaminya, maka itu sebagai sedekah. Itu dia berpahala. Dia mendapatkan pahala untuk membantu suaminya dalam menafkahi keluarga. Sehingga kalau kita mengingat ini, maka insya Allah bisa menjadi lebih lebih ringan.
Ya, kita melihat bahwasanya bantuan kita ini pada suami itu datangkan pahala, ya. Kita tidak sia-sia. Kita mungkin capek juga bekerja, dan pendapatan kita sebagiannya kita berikan kepada suami kita, itu dihitung sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita hadirkan dalam kita, maka insya Allah itu bisa membuat kita lebih ringan, ya, untuk membantu suami dalam nafkah keluarga, karena mungkin pendapatan dia sebagiannya diberikan kepada orang tuanya yang juga membutuhkan, ya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk eh, apa namanya ini, bergaya hidup yang sederhana, ya. Kalau gaya hidup kita sederhana, sekira banyak hal yang bisa kita hemat-hematkan, ya, yang dengannya kemudian ada yang bisa kita sisihkan untuk membantu orang lain. Kita bisa mencoba untuk bergaya hidup seperti Nabi dan para sahabat itu kan sebenarnya bukan orang miskin, ya. Beliau ada pendapatan seperlima dari hasil perang, tapi memang beliau memilih hidup yang sederhana, hidup yang sederhana. Kalau kita bisa mengatur gaya hidup dengan lebih memilih gaya hidup yang sederhana, ini saya kira akan bisa mungkinkan, ya, pendapatan kita mengatur dan akan sebagainya yang bisa dilakukan pada orang. Wallahu ta'ala. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz untuk malam ini dari Ukhti Husnul. Bisakah mendiamkan suami karena dongkol karena ada kesalahan suami? Silakan Ustadz. Diamkan suami karena dongkol, ya. Istri dongkol sama suami sehingga dia diam-diam tidak bicara. Itu harus dilawan. Perasaan dongkol itu harus dilawan. Itu memang manusiawi. Kalau kita punya perasaan dongkol, sehingga kita tidak mau bicara. Tetapi kita seharusnya bisa melawan perasaan tersebut, ya. Kita bisa melawan perasaan tersebut. Kalaupun sangat terpaksa kita tidak mau bicara, ya jangan lama-lama lah, ya. Ya, kalau dalam agama kita kan, kalau dengan orang saudaranya, dengan saudara, kalau kita lagi marah, dongkol itu kan paling lama 3 hari. Ya, itu paling lama 3 hari. Itu kalau sudah 3 hari, itu sudah harus berbaikan lagi. Ini kalau kita dengan saudara sama kaum muslimin, itu kan karena kita jarang ketemu memang. Tapi ini kan dengan suami, ini tiap hari kita ketemu. Maka kalaupun kita mau mendongkol, ya, untuk sekedar meredakan kedongkolan itu, ya mungkin beberapa saat kita mendiamkan, tapi jangan lama-lama, ya. Usahakan dalam dalam hari itu juga sudah bisa kita berbaikan dengan suami, karena ada hadis yang mengatakan kalau kemudian seorang perempuan diajak oleh suaminya dan dia tidak mengerti, maka dia bisa dilaknat oleh malaikat. Ya, sehingga eh, coba kita mengolah perasaan, ya. Bisa kita mendiamkan, tapi untuk jangka waktu yang tidak lama. Sekedar kita kembali eh, ya, menenangkan perasaan kita. Meskipun di sini juga dibutuhkan dari suami, ya. Harusnya kajian ini baiknya dengar juga para suami nih. Kalau cuma istri saja ini semuanya masalah istri ini. Ya, sebab di sini harus dikerjakan bersama-sama sebenarnya. Istri dongkol, masa cuma istri yang perbaiki perasaan sih? Tidak jujur, tidak adil kan? Harusnya kalau istri dongkol itu, ya suami juga berusaha bagaimana menenangkan perasaan istri. Cobalah rasakan bahwasanya istri Anda lagi dongkol kepada Anda. Lagi ada hal yang istri Anda merasa tidak senang kepada Anda. Maka suami itu perlu untuk mencari mengambil hati istrinya juga. Ya. Karena kalau istri disuruh sendiri untuk mengobati perasaannya, ya tentu berat lah. Sehingga perlu juga suami. Ini kan kajian cuma perempuan yang dengar, ya, jadi suami-suami tidak tahu ini, bahwa mereka juga itu harus peka terhadap istrinya. Ketika terlihat istri itu tol, coba ambil hati, ya. Coba bergurau misalnya, coba berikan sentuhan-sentuhan, coba apalah. Biasanya tuh suami tahu, ya, istri kalau lagi dongkol itu apa yang
perlu dilakukan. Ya, apakah perlu ditransfer ke rekeningnya misalnya? Ya, ada juga seperti itu ya. Kalau ada transfer, wah langsung langsung tersenyum lagi itu istri. Ah, boleh juga seperti itu. Suami pandai-pandai aja mengetahui bagaimana tipe istrinya, ya sehingga kalau dongkol itu suami juga harus ada upaya untuk bagaimana mengambil hati sang istri, ya. Di samping istri juga berupaya untuk tidak lama-lama meninggalkan suaminya, ya sekedar untuk menenangkan diri silahkan, tapi tidak tidak berlanjut. Nah, kalau dua-duanya melakukan upaya ini, maka insya Allah akan uh, lahir yang namanya sakinah itu, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Mohon izin Ustadz, mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan dua pertanyaan, kemudian nanti para muslimah akan menuliskan jawabannya di kolom chat. Silakan Ustadz. Dua pertanyaan. Ya, yang tadi kita sampaikan ya. Mungkin tadi kita baca dalam matan ada kata-kata hamra asyidqain. Ya, apa maksudnya hamra asyidqain itu? Apa maksudnya? Kan Aisyah bilang sama Nabi, ini perempuan tua ajuzun hamra asyidqain abdalakallahu khairan min abdalakallahu khairan minha. Apa artinya hamra asyidqain? Yang pertama, yang uh, kedua, uh, apa ya? Min Uh, fadlik ya, Ustaz, min hmm, fadlik Ustaz. sebutkan empat hal. Kesedanya Empat hal yang membuat Khadijah itu selalu teringat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebutkan sebabnya itu apa? Sebutkan, terus sebutkan terhadap. Min fadlik Ustadz, di kolom Ya, chat sudah ada jawaban dari pertanyaan pertama dari Umi Ibrahim tanggal giginya, kemudian dari Hansa yang ompong D1 Sulteng ompong tidak ada giginya. Silakan Ustadz dipilih yang mana yang paling berhak mendapatkan hadiah. sama semua ya jawabannya. Dan jawabannya betul semua ya. Yang paling pertama Ustadz Umi Ibrahim. Amrosyidkan itu artinya memang sudah tanggal giginya, sudah ompong. Ompong tanggal giginya sama saja. Jadi jawabannya yang menjawab ompong benar, yang menjawab tanggal giginya benar juga. Baik, yang Nanti pertanyaan panitia lah, kedua Ustadz. panitia yang lihat mana yang paling Baik, paling baik Ustadz. berhak ya. Yang kedua, Ustadz, dari Ukti Aisyah sudah menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Orang pertama beriman padaku, dia Ya, berbagi harta denganku, dia memberikan anak padaku. Cuman tiga, Ustadz, belum lengkap sampai kurang empat. satu. Yang ada Ya, yang lengkap, Mbak? Ada yang sebutkan empat. silakan para muslimah yang ingin menuliskan yang lebih lengkap. Dari D1 Sultan, Ustadz, membagi hartanya, memberi rasa aman, memberi anak, dan mempercayai. Bagaimana, Ustadz, jawabannya? Apa yang pertama tadi? Membagi hartanya, memberi rasa Hah? aman, memberi anak, dan mempercayai. Yang disebut Nabi tidak ada memberi rasa aman. Baik, dari Ukhti Nisa Abdullah menjawab, satu orang pertama yang membenarkan Rasul, dua orang pertama yang beriman, tiga orang yang menghalalkan hartanya saat yang lain mengharamkannya, Apa? dan yang ketiga orang yang menghalalkan Ya, hartanya saat yang lain mengharamkannya, dan yang menghalalkan keempat, hartanya saat orang lain menghalalkan. Tadinya dan Rasul. yang eh, dari Rasul 10 anak. ya, kalau ini yang ketiga bisa. Yang ini, ya ini Dari Abdullah ya. baik. Yang pertama, amanati hina kafra biyan nas. Dia beriman kepada aku ketika orang kafir itu, wasaddaqati hina kadzabanin nas. Dia benarkan aku ketika orang mendustakan aku, wasati mali hina nas. Dia bagi harta orang orang kafir. Tapi dan yang keempat, dia Allah memberikan anak. Betul. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustadz, hanya saja kita Saya dengar dibatasi suaranya. waktu. Tes, tes.
Iya, insya Allah akan Cek, cek. difasilitasi kembali, insya Allah di edisi berikutnya. Mohon maaf sekali lagi untuk para muslimah yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Dan alhamdulillah itulah tadi pemaparan materi dari pembedah kita malam ini dari kitab yang berjudul Kaifa Taksibina Qalba Zawjak wa Turdina Rabbak oleh Al Ustadz Saiful Yusuf LCMA Hafidahullah Ta'ala. Kepada beliau kami haturkan jazakumullah khairan wa zadahus sihha wa taufik. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih banyak Ustadz. Dan kepada para muslimah, syukran wa jazakumullah khairan atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga sajian bedah cinta oleh Sakinah Community Indonesia memberikan banyak manfaat dan kebaikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب